Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Margarita Maya Marida dengan NIM 2021 110097. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi Esfil M. Hum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis kasus menurut perspektif positivisme hukum. Semoga paparan ini dapat memberikan pemahaman sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, di sini saya akan mengambil contoh kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan menurut perspektif positivisme hukum. Baik, di sini seorang pemilik perusahaan PT Jaya Akbar terbukti membuang limbah berbahaya ke sungai yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Meskipun perusahaan ini memiliki izin usaha, namun mereka tidak mematuhi peraturan tentang pembuangan limbah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. PT Jaya Akbar, sebuah perusahaan manufaktur, membuang limbah berbahaya ke sungai yang mengalir di dekat area pabrik. Pembuangan limbah ini melanggar peraturan yang mengatur pengelolaan limbah industri. Akibatnya, sungai tercemar dan menurunkan kualitas air yang digunakan oleh masyarakat setempat. PT Jaya Akbar sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas pembuangan limbah tersebut. Korban dalam permasalahan itu adalah masyarakat setempat yang terkena dampak dari pencemaran air serta lingkungan yang rusak. Kejadian ini terjadi di sebuah kota industri di Semarang, di mana PT Jaya Akbar beroperasi di dekat aliran sungai yang menjadi sumber air bagi penduduk setempat. Pembuangan limbah tersebut terjadi pada bulan Agustus 2024, namun baru diketahui oleh pihak berwajib pada bulan Oktober 2024 setelah adanya laporan dari masyarakat setempat. PT Jaya Akbar menggunakan saluran pembuangan yang tidak sesuai dengan standar lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Limbah berbahaya dikeluarkan tanpa pengelolaan terlebih dahulu dan dibuang ke sungai, menyebabkan pencemaran lingkungan. Pihak berwajib kemudian melakukan inspeksi dan menemukan bukti-bukti pelanggaran tersebut. Dalam kasus ini, saya akan mengaitkan dengan perspektif positivisme hukum yang berlaku di Indonesia. Sebelum itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari positivisme hukum itu terlebih dahulu. Positivisme hukum itu adalah pandangan yang menyatakan bahwa hukum adalah peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas yang sah dan validitasnya hanya bergantung pada otoritas tersebut, bukan pada moral atau keadilan, berbeda dengan hukum kuadrat. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai positivisme hukum. Yang pertama itu menurut John Austin. John Austin itu berpendapat bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang sah yang harus dipatuhi oleh rakyat. Dalam pandangan ini, hukum tidak bergantung pada apakah dia adil atau tidak, melainkan pada siapa yang mengeluarkan perintah tersebut. Dalam kasus di atas, menurut Austin, walaupun pembuangan limbah oleh PT Jaya Akbar mungkin merugikan masyarakat, jika hukum yang mengatur pengelolaan limbah ada dan berlaku, maka PT Jaya Akbar wajib untuk mematuhi aturan tersebut. Yang kedua itu menurut Hans Kelsen. Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah sistem norma yang terpisah dari moralitas dan nilai sosial. Hukum yang sah hanya bergantung pada sistem aturan yang ditetapkan oleh badan yang berwenang, dan kesahannya tidak dapat dipertanyakan dari segi moralitas. Dalam kasus ini, meskipun pembuangan limbah oleh PT Jaya Akbar mungkin tidak etis secara hukum, hal itu tetap merupakan pelanggaran karena bertentangan dengan moral yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Yang ketiga itu menurut H.L.A. Hart. Hart mengungkapkan pandangan positivisme lebih lanjut dengan teori sekunder. Ia menekankan bahwa hukum bukan hanya sekedar aturan yang ditetapkan oleh penguasa, tetapi juga mencakup aturan yang mengatur cara-cara
untuk menciptakan, mengubah, dan menegakkan hukum. Dalam kasus ini, meskipun PT Jaya Akbar mungkin merasa bahwa hukum tersebut terlalu membebani, hukum yang ada tetap berlaku karena itu adalah bagian dari sistem aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan industri dan hukum ini harus ditaati. Dalam perspektif ini, hukum yang berlaku ini adalah hukum yang tertulis dan diberlakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah atau badan legislatif. Oleh karena itu, dalam kasus ini, meskipun PT Jaya Akbar mungkin memiliki alasan ekonomi untuk mengabaikan peraturan tentang pengelolaan limbah, mereka tetap harus mematuhi hukum yang berlaku. Menurut positivisme hukum, hukum yang mengatur pencemaran lingkungan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah. Dalam hal ini, hukum yang sudah jelas mengatur tentang kewajiban untuk mengelola limbah dengan cara yang aman bagi lingkungan. Tidak ada ruang untuk perdebatan moral atau pribadi dalam hal kepatuhan terhadap hukum. Pembuangan limbah berbahaya adalah pelanggaran yang harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. PT Atmajaya seharusnya mengikuti dalam hal kepatuhan terhadap hukum. Pembuangan limbah berbahaya adalah pelanggaran yang harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. PT Jaya Akbar seharusnya mengikuti prosedur yang sudah diatur dalam undang-undang. Jika mereka melanggar, maka mereka harus dikenakan sanksi administrasi atau pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari contoh kasus ini, menurut perspektif positivisme hukum, dapat saya tarik kesimpulan bahwa dalam perspektif positivisme hukum, kasus pencemaran lingkungan oleh PT Jaya Akbar harus dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku dan wajib dipatuhi, terlepas dari alasan moral atau sosial. Hukum yang berlaku mengatur dengan jelas tentang kewajiban pengelolaan limbah yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk perusahaan. Jika hukum dilanggar, sanksi yang telah ditetapkan dalam peraturan harus diterapkan tanpa mempertimbangkan justifikasi moral pelaku. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai perspektif positivisme hukum. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.